Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Putri Amelia Sen dengan NIM 34241. Saya berasal dari Universitas Negeri Islam Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Jamal dan Perang Siffin di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Adib Aunila Fasya MSI. Langsung saja, Perang Jamal dan Perang Siffin merupakan perang saudara yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Saat ditunjuk menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib sempat menolak. Namun karena desakan dari orang-orang di sekitarnya, maka beliau memutuskan untuk menerima jabatan khalifah tersebut. Setelah menjadi khalifah, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk merapikan hal-hal di pemerintahan yang menurutnya perlu diperhatikan lagi. Beberapa kebijakan itu adalah memecat para pejabat yang diangkat oleh Utsman, lalu menunjuk penggantinya, mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga-keluarga dan kaum kerabatnya, memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Bait al-Mal secara merata, dan meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Ada banyak orang yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Adapun beberapa orang yang paling berpengaruh dalam perang tersebut adalah Aisyah pada Perang Jamal dan Muawiyah pada Perang Siffin. Kedua orang ini memiliki peran penting dalam kedua perang yang terjadi. Perang Jamal dan Perang Siffin merupakan perang saudara yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Saat ditunjuk menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib sempat menolak, namun karena desakan dari orang-orang di sekitarnya, maka beliau memutuskan untuk menerima jabatan khalifah tersebut. Setelah menjadi khalifah, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk merapikan hal-hal di pemerintahan yang menurutnya perlu diperhatikan lagi. Beberapa kebijakan itu adalah memecat para pejabat yang diangkat oleh Utsman, lalu menunjuk penggantinya, mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga dan kaum kerabatnya, memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Bait al-Mal secara merata, dan meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Ada banyak orang yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Adapun beberapa orang yang paling berpengaruh dalam perang tersebut adalah Aisyah pada Perang Jamal dan Muawiyah pada Perang Siffin. Selanjutnya, latar belakang terjadinya Perang Jamal. Perang Jamal merupakan perang yang terjadi antara Khalifah Ali melawan Aisyah yang terjadi pada 11 Jumadil akhir 36 Hijriah atau Desember 657 Masehi. Berlangsung tidak sehari. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat sampai Sayyidina Ali antara Muawiyah, Talha, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibnu Affan. Perang ini terjadi karena kebijakan politik yang menuai pro dan kontra dari beragam pihak serta desas-desus atau fitnah tentang keterlibatan Khalifah Ali terhadap pembunuhan Khalifah Utsman yang tersebar di antara kaum muslimin, sehingga membuat banyak pihak terus-menerus mendesak Khalifah Ali untuk menegakkan hukum syariah Qisas terhadap pemberontakan yang membunuh Utsman. Dengan kematian Talha dan Zubair, nasib perperangan telah diketahui pasti, namun Aisyah masih menolak meninggalkan medan perang. Melihat pasukan unta memberontak, semakin banyak yang terbunuh. Kubu Ali bahkan memohon kepada Aisyah agar menyerah. Pertempuran berakhir setelah unta Al-Aqsar dibunuh dan Aisyah diamankan. Setelah itu, Aisyah diantarkan kembali ke Mekah dengan aman dan tanpa dilukai. Perang Jamal juga dikenal dengan nama Perang Unta karena Aisyah mengendarai unta dalam peperangan. Perang bisa saja tidak terjadi andai kedua pihak komitmen untuk berdamai, tetapi pasukan kedua belah pihak menghendaki perperangan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara singkat bahwa dari sini bisa diambil pembelajaran terkait setiap perang sebenarnya bisa dihindari selagi kedua belah pihak mau merundingkan permasalahan yang terjadi. Apabila melihat pemberontakan pada masa lalu karena tidak ingin kedua belah pihak untuk mengalah satu sama lain, maka perang tak dapat dihindarkan dan menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Selanjutnya, latar belakang terjadinya Perang Siffin. Pemerintahan Ali tidak diterima di Suriah, di mana pihak oposisi dipimpin oleh Muawiyah. Utsman adalah kerabatnya, dan sebagai kepala baru,
Dinasti Umayyah, tugasnya sebagai pemimpin bangsa Arab adalah membalaskan kematian Utsman. Suku-suku Mekah yang kaya dan orang-orang Arab Suriah menghargai pemerintahannya yang kuat dan bijaksana. Awalnya, Ali tidak mengambil langkah apapun terhadapnya karena memalukan jika para kerabat dan sahabat Nabi saling menyerang satu sama lain, dan itu sesuatu yang amat tidak mengenakan. Misi Nabi Muhammad SAW adalah untuk mempromosikan kesatuan di antara muslim dan untuk memadukan umat Islam sehingga mencerminkan keesaan Tuhan. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Ali dan Muawiyah di satu tempat di Irak dan berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Untuk mengatasi pertentangan antara dirinya dan Muawiyah, Ali berusaha mendepankan perdamaian dengan Muawiyah. Ali menulis surat kepada Muawiyah sebagai sarana untuk mencari solusi damai. Tetapi, rupanya Muawiyah bersikeras dan tetap dengan dalilnya itu, menurut bela terlebih dulu atas pembunuhan Utsman. Ali melihat situasi dan semakin memanas. Ia meminta semua bersiap-siap dan sekitar 50.000 orang berkumpul di sekitarnya dan siap berangkat di Suriah. Di pihak Muawiyah juga sudah mempersiapkan kekuatan yang lebih besar dan cepat-cepat menempati posisi yang strategis di seberang Siffin. Sementara Ali bermarkas di Siffin, tujuannya bukan hendak mengadakan pertumpahan darah. Ali masih mengutus 3 orang juru runding perdamaian kepada Muawiyah, tetapi jawaban Muawiyah tetap pada tuntutan yang satu itu, juga tanpa kompromi, dan dia selaku walinya adalah sebagai penerus dan berkewajiban menuntut hak-hak Utsman. Namun, atas inisiatif dan usulan Panglima para Muawiyah, Amr bin Ash mengusulkan untuk mengacungkan Al-Quran dengan tombaknya, yang mempunyai arti bahwa mereka mengajak berdamai dengan menggunakan Al-Quran dan membuat Khalifah Ali menerima tawaran tersebut. Cara ini kemudian dikenal dengan istilah tahkim. Dan memang tahkim inilah yang kemudian dilaksanakan oleh pihak Muawiyah. Imam Ali menyadari bahwa itu adalah sebuah siasat. Perundingan demikian hanya merupakan mainan politik. Tetapi sebagai pemuka pasukan yang dikenal orang baik-baik, tidak sependapat. Mereka kerap berhenti bertempur. Mereka sudah jenuh berperang yang sudah berlangsung selama 3 bulan dan memaksanya menerima gencatan senjata dengan jalan tahkim. Perbedaan pendapat ini telah menimbulkan ketidakkerasian di antara pengikut Imam Ali, antara yang ingin terus bertempur dengan setuju dengan gencatan senjata. Perundingan damai berlangsung pada bulan Ramadan 34 Hijriah. Setiap pihak menunjuk wali yang akan menjadi hakim, guru penengah. Dalam perundingan, dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin Ash, sedangkan dari pihak Ali semula diusulkan Abdullah bin Abbas. Tetapi pilihan Ali itu diprotes oleh sebagian tentaranya dengan alasan ia adalah kerabat Ali, putra pamannya. Akhirnya dengan berat hati menyetujui Abu Musa al-Asy'ari. Kedua hakim itu mempunyai watak dan sikap yang sangat berbeda. Amr bin Ash dikenal pandai siasat, sementara Abu Musa adalah orang yang sangat lurus, rendah hati, dan mengutamakan perdamaian. Para sejarawan mengatakan bahwa ketika perundingan selesai, Abu Musa meminta kepada Amr supaya ia menyampaikan hasil keputusan itu. Tetapi Amr yang konon banyak memperlihatkan sikap rendah hati dan hormat kepada Abu Musa mengatakan kepadanya supaya dia yang maju lebih dulu dan menyampaikan hasil tahkim tersebut. Abu Musa pun maju dan berkata di hadapan publik. Ia berkata, setelah kami mengadakan pembahasan, kami tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi perang ini. Selain mengambil langkah ini demi kebaikan kita semua, yaitu kami sudah sama-sama sepakat untuk memecat Ali dan Muawiyah, dan selanjutnya kita kembalikan kepada majelis syura di antara kaum muslimin sendiri. Setelah itu, Amr bin Ash maju dan berkata, Abu Musa telah memecat sahabatnya itu, dan saya ikut memecat orang yang telah dipecatnya. Tetapi saya akan mengukuhkan sahabat saya Muawiyah. Dia adalah wakil Utsman bin Affan dan yang berhak menuntut itu. Dialah yang paling tepat untuk kedudukan itu. Abu Musa memprotes tindakan Amr itu dan dianggapnya sebagai penipuan pada pihak Syuriah. Sekarang sangat bersukaria. Mereka mengeluh-elukan Muawiyah, dan langkah pertama yang dilakukan Muawiyah mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Gemparnya perundingan dalam tahkim seperti diungkapkan tadi memperlihatkan kelicikan Amr bin Ash sebagai seorang diplomat dan ahli strategi negara.
dan ahli strategi perang berhadapan dengan Abu Musa al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang tua yang tawadu dan rasa takwa yang tinggi. Sejarah mencatat bahwa penyelesaian sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Takim ternyata tidak mampu menjernihkan persoalan. Takim yang dimaksud semula untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperang sehingga diharapkan tercipta persatuan di kalangan umat Islam. Akhirnya berakhir lebih buruk lagi, kondisi pertikaian bertambah meruncing. Bagaimanapun peristiwa itu merugikan bagi Ali dan menguntungkan Muawiyah. Yang legal menjadi khalifah sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah kedudukannya tak lebih dari gubernur daerah yang tak mau tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Dengan adanya Abi Tarse ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan putusan ini ditolak oleh Ali bin Abi Thalib sampai beliau terbunuh pada tahun 661 Masehi. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada 12 Rajab tahun ke-30 di kota Mekah, maka nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib terdapat gelar singa Allah dan karamallahu wajhahu. Artinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wajahnya. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Pembantaian Ali bin Abi Thalib dilakukan di Masjid Nabawi secara terbuka dan diikuti oleh umat Islam. Maka, pada Senin 21 Zulhijjah 25 Hijriah atau 20 Juni 656 Masehi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu memecat para pejabat yang diangkat oleh Utsman lalu, menunjuk dan menggantikannya, mengambil amanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga dan kerabatnya, mengambil rumah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga dan kaum kerabatnya, memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Bait al-Mal secara merata, dan meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Perang Jamal terjadi karena perbedaan pendapat terkait penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh fitnah terselubung yang direncanakan oleh para provokator. Perang Jamal sering pula disebut dengan Perang Unta karena dipimpin oleh Aisyah, dan pada saat perang tersebut Aisyah mengendarai unta. Dan Perang Siffin disebabkan oleh konflik politik antara Ali dan Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam, Syria. Ali yang terpilih sebagai khalifah gagal melakukan qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah menolak memberikan baiat kepadanya. Muawiyah berpendapat bahwa setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh. Kepentingan politik memiliki peran penting dalam terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan yang dibawa oleh Muawiyah yang memanfaatkan keretakan di antara sesama muslim untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beruntungnya, saat kepemimpinan setelah melengsarkan Ali, ia berhasil membawa umat Islam untuk memperluas wilayah dengan sistem pemerintahan dinasti. Sekian sedikit penjelasan tentang sejarah Perang Jamal dan Perang Siffin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perucapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.